Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Aljo, Alatif dan John di acara BKD Podcast. Oke, selanjutnya kita akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan juga kepada sahabat saya yang kece, yakni Bang John. Silakan Bang John. Baik, kepada para konco pajak, sahabat pajak dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan luar biasa. Yang pertama itu, iki bapak apa mas? Mas No. Oh mas, gen ketokno. Pak D. Pak D. Si Pak D. Oh iya. Wah, si Pak D ya, mantap. Oke, Pak D juga Ya, enggak apa-apa. ini adalah Pak D. Sri Danarto Latno Kusumo, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Woi, mantap. luar biasa. Baik, pada para konco pajak dan juga para sahabat pajak dimanapun, untuk hari ini kita akan mengulik tentang sebuah inovasi yang ini luar biasa sekali. Bahwasanya inovasi ini yang mungkin belum pernah ada dimanapun, dan itu baru diterapkan di BKD Pak nih. Nah itu tentang SIPAD, SIIP Pak D. Mungkin ada sedikit ilustrasi yang mau disampaikan tentang SIPAD itu Pak. Iya. Jadi si Pak D itu adalah inovasi berbasis teknologi informasi yang unik, kreatif, dan inovatif. Portal ini menyajikan layanan dan informasi dari sistem-sistem yang berbasis teknologi yang terangkum menjadi sebuah web portal yang itu akan memudahkan para wajib pajak dalam mengakses dan menerima informasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Wah, luar biasa sekali. Mungkin Pak Galuh bisa melengkapi ataupun menambahkan. Ning ora kena menyangkal loh ini. Iya, terima kasih. Sebenarnya si Pak D ini merupakan gagasan para leluhur juga. Wah. Leluhur dalam arti Bahasanya. secara historis pengembangan dari beberapa sistem. Itu yang dulu kita lakukan secara manual, maka kita kembangkan berdasarkan teknologi yang unik dan kreatif. Gitu. Wah, aku leluhuri pikiranku kayak Gajah Mada wes. Iya. Itu untuk yang tentang sebuah SIPAD itu. Tapi SIPAD itu dalam bentuk web ya, online ya. Ya. Karena pada saat itu kelihatannya pada saat munculnya SIPAD itu pada pas di tengah pandemi, betul Pak? Betul sekali, karena itu menjawab tantangan pandemi, kita sediakan layanan sehingga masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan kita, bisa mengakses melalui web tersebut. Untuk webnya itu apa Pak? Jadi sebenarnya si Pak D itu juga menjawab tantangan terkait kemarin adanya pandemi ya Mas. Pandemi itu kan kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan wajib pajak, dan untuk mengurangi interaksi itu kita sediakan si Pak D tersebut. Itu bisa diakses di web pendapatan.karanganyarkap.go.id. Wah, berarti siapapun bisa mengakses itu. Bisa. Wah. Yang penting punya kuota. Wah, Kalau tidak ya nyantol wifi tetangga. Selain tantangan pandemi, si Pak D juga atas dasar pertimbangan secara geografis, letak dan wilayah Kabupaten Karanganyar. Oh iya. Yang terdiri dari 17 kecamatan, yang mungkin kalau ada yang mau langsung ke PKD itu karena jauh, maka sistem ini mempermudah dalam hal layanan dan informasi. Oh iya, betul sekali. Karena Karanganyar itu punya gunung dan lain sebagainya. Wah, Ya. itu cukup jangkauannya masyarakat juga cukup banyak sekali. Oh iya, begini Pak D Galuh. Pak D ya, tadi kan Pak D kok. Pak D Galuh. Oke. Ya Pak D. Untuk mensosialisasikan tentang SIP Pak D ini bagaimana Pak? Mungkin ada atau yang dilakukan yang lebih apa ya? Lebih gimana? Ya? Tas. Nah, itu satsetnya ya. Karena momennya pandemi, maka yang sasaran kita adalah media sosial. Gitu. Selain media sosial, media elektronik, juga media cetak dalam hal leaflet. Leaflet itu istilahnya secara cetakan. Itu juga ada. Terus kita ada face to face juga terhadap masyarakat. Misalkan kita ketemu masyarakat, ditanya masyarakat terkait layanan-layanan yang ada di PKD, maka kita sampaikan juga. Sampaikan
layanan aja yang ada di Sipakdi. Tidak hanya secara manual, tetapi kita jelaskan secara sistem berbasis web. Wah, berarti itu bisa gini ya, ayo. Iya. Nanti bisa dilihat di Instagramnya BKD. Oke, Oh, ya. oke. Ya, di Instagramnya. Terus ini ada berapa pasti sesuatu hal produk itu ada sebuah keuntungan untuk layanan pajak daerah melalui Sipakdi ini. Kalau bisa boleh dijelaskan perbandingan antara sebelum menggunakan Sipakdi ini dan setelah menggunakan Sipakdi ini gimana? Atau Pak D Danar atau Pak D Galuh Galuh. bisa menjelaskan? Pingsut sih. Ya otomatis karena Sipakdi ini berbasis teknologi, ya itu akan memberikan kemudahan yang lebih kepada wajib pajak, otomatis lebih efisien, lebih efektif dan lebih akuntabel karena data itu semua tergabung di server BKD. Jadi setiap data yang masuk itu otomatis kan terekam di situ. Akuntabilitas data terjamin, keamanan data terjamin, dan itu akan memudahkan kita selaku petugas pajak untuk mengambil kebijakan terhadap data-data yang masuk tadi. Terus selanjutnya monggo Pak Degaluh, Ya, secara normatif mungkin. selain keuntungan tadi yang sudah disampaikan Pak Didanar tadi, keuntungan yang lain terkait layanan-layanan, di situ ada layanan PBB. Layanan PBB itu ada pembetulan, ada mutasi, ada mutasi balik nama, ada mutasi pecah, dan permohonan lainnya terkait PBB. Selain itu juga keuntungan bagi PPAT dalam hal permohonan validasi BPHTB. Sekarang bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan di kantor, bisa dilakukan di mana saja. Itu. Terus terkait pajak daerah yang lain, misalkan pajak restoran, hiburan, terus ada hotel dan yang lain, itu bisa dengan sistem pelaporannya menggunakan Sipakdi. Jadi tidak harus manual datang ke kantor, Melalui HP. bisa melalui HP, PC, atau gadget. Mungkin secara online lebih luas lah terkait layanan itu. Lebih efektif ya. Jadi cukup dengan kita menggunakan HP itu kita bisa melakukan transaksi atau pembayaran pajak tersebut ya. Luar biasa sekali. Dan terus ini ya, Pak D Galuh ini atau enggak Pak D Danar ini. Lalu apakah terdapat perubahan ataupun pembaharuan prosedur setelah adanya layanan Sipakdi ini sendiri? Silakan. Nah ini pertanyaannya rebutan atau? Ora sah. Kuis ini kuis ya, kuis. Pertanyaan Wis rebutan pingsut. ya, wis pingsut tok. Kalau secara prosedur sebenarnya tidak ada perubahan karena peraturan perundangan baik Perbu maupun Perda yang kita miliki masih dipakai masih sama. Cuman ya tadi itu caranya kalau dulu manual, sekarang kita by system. By system otomatis semua terdigitalisasi ya. Kalau dulu dokumen itu harus diupload secara manual, harus diserahkan secara manual, kita cek manual, kita sudah upload Nah, dengan soft file. apalagi kalau dalam keadaan manual kan mesti ada yang keterisut ya. Dan itu kan juga rentan terhadap hilangnya hilangnya berkas. berkas dan sebagainya. Ya. Iya, Kalau ini. sudah terdigitalisasi, mereka dari kantor sudah bisa upload. Itu Luar biasa sekali. Jadi Iya. misalnya sak gepok sekian 10 ya toh. ya, Hilang sih. Nah, ya kan ya jadi itu repot. iya. Dan itu juga berkas-berkas tersebut mengurangi space gudang kita. Itu Gitu. space-nya pindah secara digital ke Wah. server. Luar gitu. biasa. Dan juga ini ya Mas ya Pak D ya, ini juga melatih nih SDM nih yang berkualitas terkait dengan melek teknologi. Iya, betul Kalau sekali. dengan adanya Sipakdi ini, otomatis masyarakat yang semula secara manual sekarang bisa semakin canggih dengan menerapkan sistem digitalisasi. Betul sekali. Ya, itu juga mendukung digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh, menuju Karanganyar Smart City ya. Betul, Smart Luar City. biasa. Begini Pak, selanjutnya setelah saya beberapa saat membaca tentang ya di media tentang Sipakdi ini ternyata sebuah integrasi
antara data-data ini diintegrasikan menjadi satu. Ini luar biasa sekali. Bisa dijelaskan untuk integrasi data ini yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya data yang kami integrasikan itu antara pelayanan yang di kita ya. Kalau kita itu pelayanan BPHTP-nya, itu kita integrasikan data dengan BPN, dengan kantor pertanahan, dan satu lagi dengan DPM PTSP yang mengurusi perizinan. Oh Iya, iya. Ya, jadi di situ kita bisa integrasikan data. Kalau misalnya ada wajib pajak yang calon wajib pajak yang mengajukan izin, itu kalau misalnya dia belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya, itu bisa berarti tertolak langsung secara ketok ya. otomatis. Terlihat ya datanya. Iya, mungkin secara teknis Pak Degaloh mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Degalo. Ya, kalau terkait integrasi data kita sudah host to host dengan BPN sama DPM PTSP. Kalau DPM PTSP tadi melalui izin usaha, izin mendirikan bangunan, jadi kita sudah bisa istilahnya tukar data lah, gitu. Jadi di DPM PTSP bisa melihat data kita terkait tunggaan, terus kita bisa mengambil data terkait izin. Jadi mana saja resto yang sudah berizin atau yang belum atau yang akan melakukan permohonan. Nah, itu kita bisa tukar data atau integrasi data di situ. Enak sekali ya. Jadi langsung itu data yang kita miliki bisa sama-sama kita integrasikan jadi satu ya, dalam bentuk Sipakdi ini. Iya, betul sekali. Terus biasa. jadi ini Mas ya, kalau misalnya kaitan dengan pelaksanaan digitalisasi nih, mungkin dari masyarakat yang awam mungkin ya, selama kita launching di Sipakdi Inovasi ini, apakah ada kendala dari masyarakat itu sendiri untuk mengakses informasi di sini? Mungkin Pak Degalo bisa menjawab. Ya. Kalau kendalanya itu tergantung niat. Niat itu dalam arti masyarakat itu mau mencoba hal baru atau tidak. Oh ya ya. Gitu, seperti itu. Tetapi kenapa tadi ada pertanyaan yang sebelumnya, apakah ada perubahan prosedur? Itu makanya kita tidak rubah secara prosedur karena apa? Masyarakat sudah nyaman dengan prosedur secara manual. Lah maka dengan kenyamanan itu maka kita pindahkan dari manual menjadi by system, tetapi tidak merubah secara alurnya. Secara prosedur tidak kita rubah. Makanya kita belajar atau dengan pertimbangan kenyamanan masyarakat. Kenyamanan masyarakat, makanya secara proses tidak kita rubah. Hanya terkait manual dan Digital by system, by digital itu aja. Wah, jadi ini luar biasa sekali terobosan inovasi dari pemerintah untuk memudahkan sekaligus memberikan pelayanan prima nih kepada masyarakat agar bisa terakses dengan mudah dan juga beliau-beliau ataupun masyarakat yang menangani pajak bisa optimal ya. Mas Latif, itu kan sangat ramah lingkungan sekali ya kalau kita bisa berpikir. Karena kita tidak perlu mempergunakan kertas yang begitu banyakan. Ya, Ya. seperti tadi saya sampaikan itu, mengurangi gudang kita juga kan. Wah, Iya, betul sekali. luar biasa. Jadi kan untuk penggunaan kertas itu kan bisa kita minimalisir, tetapi untuk data dan kita memiliki secara lengkap. Betul. Iya. Penggunaannya pulsa internet. Oh iya itu. By money nih, dengan by money juga By ya, money. mendapatkannya. Silakan kalau monggo tunjuk. Wah, wes kok. Silakan Pak, dinangkan aja ya Mas ya. Ini Mas. Monggo. Monggo. Monggo Pak Degalo, Pak Dedanar, Pak Dejon ya. Iya. Ini Pak De atau Mas ini kayaknya. Mas no. Oh ya, Mas John. Kalau saya Bang John aja ini. Oke. Pak Pak D Danar dan Pak Degalo. Jadi begini, ada beberapa dari netizen ini menanyakan terhadap kami tentang pajak daerah, sehingga akan saya tanyakan di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa pencerahannya biar juga menjadikan ini masyarakat juga memahaminya. Yang pertama datang dari Bani Lingga. Nah ini pemilik akun bertanya, jadi gini, kami kan beli tanah dan sekarang pengen mengurus sertifikatnya atau sertifikat hak milik. Nah itu ngurusnya dimulai dari mana, kemudian kalau kita misalnya pajak, baik itu penjual ataupun pembeli di PKD dulu, dan apa benar begitu? Jika benar, syaratnya apa saja? Ya begini, kalau mulai dari mana itu berarti dari nol ya, dari awal ya, dari awal.
Jadi proses jual beli adalah merupakan proses perbuatan hukum. Jadi di situ ada peralihan haknya. Nah, peralihan hak itu harus menggunakan akta. Ya. Nah, itu akta. Nah, akta itu berarti yang berhak mengeluarkan berarti PPAT. Pejabat pembuat akta tanah itu. Nah, kalau untuk pengurusan BPHTB-nya, pajaknya itu bisa dikuasakan yaitu kepada PPAT Ya. atau secara mandiri permohonan ke BKD. Yang syaratnya pertama scan sertifikat, Ya. terus scan identitas diri, SPPT tahun berjalan, terus bukti pembayaran SPPT tahun berjalan juga, terus juga harus dilihat juga tunggakan itu harus dilunasi juga. Karena pasti akan kita cek apakah ada tunggakan atau tidak selama 5 tahun terakhir seperti itu. Terus di situ ada bukti jual beli juga, terus ada surat kuasa kalau dalam hal dikuasakan tadi, terus ada scan titik koordinat, juga ada pernyataan. Pernyataan apa? Misalkan itu tanah kosong, ternyata di SPPT itu berbangunan, maka harus menggunakan pernyataan tanah kosong. Apabila memang secara real, secara kenyataan di lapangan tidak ada bangunannya. Dan semuanya itu permohonannya melalui tadi si Pak D tadi. Sudah online, nanti kita verifikasi kalau data sudah lengkap, terus data sudah benar, nanti terkait harga juga ada rekomendasi harga, dan nanti ada validasi dari verifikator 4, yaitu Pak Dedanar. Wah, siap-siap. Jadi luar biasa nih. Jadi sudah mungkin dari Pak Dedanar mungkin juga ada yang mau nambahi terkait dengan pertanyaan dari netizen ini tadi. Jadi kalau di kami di BKD ini kita melakukan verifikasi ada 4 tahap. Ya. Di tahap pertama itu adalah kelengkapan data, yang tahap kedua adalah kebenaran data. Jadi data yang mereka upload, yang teman rekan-rekan PPATS upload itu apakah sudah benar, dan selanjutnya nanti akan dibawa ke verifikator 3. Verifikator 3 itu terkait dengan rekomendasi harganya, dan nanti terakhir adalah di saya kebetulan di verifikator 4 itu melakukan validasi atas ketiga langkah tersebut. Setelah itu terbit SSBD BPHTB. Nanti yang mencetakkan BPHT disampaikan ke wajib pajak yang berkenan. Yang berkenan. Iya. Nah, ini jadi netizen ini Bang Bani Lingga ini ya. Dari akun Bani Lingga ini mungkin sudah mewakili dan juga sudah menjawab secara gamblang jelas terkait dengan pajak dan sebagainya. Nah, mungkin di sini nih Bang John ini Ibu atau Mbak ya, ini biarkan lah. Itu namanya Yuli Aulia Berliani. Ini hampir sama pertanyaan yang tadi, cuman untuk kendala pembayaran PBB dicoba via online. Untuk katanya untuk tagihan sudah lunas begitu dibayar di kantor pos. Jadi untuk membayar ini ibunya ini membayar PBB ini melalui kantor pos. Lah, selanjutnya untuk ibu ini minta dicekkan untuk NJOP-nya nomor tersebut. Nah, ya itu tadi Bu ya. Kalau menurut saya kalau ini jawabannya NOP-nya. NOP-nya. Ya. Nah, itu. Monggo bisa langsung ditanggapi. Ya, jadi begini Bu, untuk terkait dengan pembayaran di kantor pos mungkin ada jeda 1 sampai 3 hari ya. Karena yang host to host langsung dengan kami itu adalah Bank Jateng, dan Bank Jateng itu bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya seperti di kantor pos, Indomart, Alfamart, dan mungkin vendor-vendor lain. Luar biasa sekali untuk si Pak D ini. Terus selanjutnya yang terakhir Pak D Danar dan Pak D Galuh. Sebenarnya selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan ke depan tentang adanya setelah launching berjalannya si Pak D ini? Kalau dari kami selaku gampangannya operator ya si Pak D itu memang terus kami lakukan evaluasi terhadap keberlangsungan aplikasi ini, karena memang mengejar atau mengikuti perkembangan zaman banyak sekali yang perlu kami sesuaikan
Ya, terkait nanti ke depan juga akan untuk mengakomodasi undang-undang yang baru ini tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, kita nanti mungkin akan lakukan pembaruan terhadap sistem tersebut. Namun demikian itu juga akan menjadi tantangan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, semuanya itu demi kelancaran dan optimalisasi pajak daerah, memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak di Kabupaten Karanganyar khususnya. Luar biasa ya Bang John ya. Oke. Nah, mungkin dari Bang Galuh ada yang tambahi Bang Galuh. Kalau saya itu masyarakat harus mau dan mampu menggunakan teknologi. Itu aja. Wah, yang penting harus masyarakat ya. Sip. Oke, terima kasih. Luar biasa kita beri bos pos yang meriah nih kepada narasumber luar biasa kita ya. Bang John, yakni Pak D Galuh dan juga Pak D Danar. Dan tentunya kepada masyarakat pemirsa yang menyaksikan podcast di BKD Podcast ini bisa memberikan sebuah edukasi dan juga memberikan pembelajaran bagaimana kita bisa menerapkan dan juga bisa menggunakan aplikasi baik itu by system secara digitalisasi, dan tentunya ini akan lebih memudahkan kita terutama dalam kehidupan kita, terutama di sini adalah bidangnya terkait dengan perpajakan. Dan juga di sini kita nanti akan terus melakukan sebuah inovasi dan juga melakukan sebuah terobosan-terobosan baru untuk memudahkan masyarakat kaitannya dengan perpajakan dan juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu digunakan untuk keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan masyarakat baik dari segi infrastruktur dan lain sebagainya, ini juga akan menjadikan optimalisasi di bidang perekonomian seperti itu. Dan mungkin karena sudah kurang lebih 35 menit lebih ya Bang John ya, kita sudah diskusi, sharing, ngobrol bareng bersama dengan sahabat kece saya, Bang John ya, dan narasumber kita yang luar biasa, dan alhamdulillah akhirnya sudah di penghujung acara. Nah, ini sebelum ditutup, ini ada sebuah kata-kata unik dari orang Jawa. Ya, kita di sini bersama Bang John dan juga dua narasumber dengan segenap kerendahan hati kami mengucapkan nyendal ke kupat ing pogo wonten lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juas.